Bayangin, kalian lagi jalan di pinggir jalan yang sepi. Terus nemu sebuah televisi warna pink tergeletak gitu aja. Kedengarannya aneh kan? Tapi siapa sangka, benda sepele ini ternyata jadi kunci utama buat ngebongkar kasus paling mengerikan dalam sejarah Australia. Ini adalah kisah tentang Lauren Berry dan Nicole Collins. Dua sahabat yang gak pernah tahu kalau malam itu adalah malam terakhir mereka. Semuanya bermula pada 5 Oktober 1997 di sebuah kota kecil bernama Bega. Malam itu suasananya dingin dan sunyi banget. Lauren yang baru umur 14 tahun dan Nicole yang 16 tahun mutusin buat jalan kaki dari tempat perkemahan mereka. Tujuannya? Nicole mau ketemu mantan pacarnya buat ngobrolin hubungan mereka. Tapi di tengah jalan, sebuah mobil Ford tua melambat di samping mereka. Dua pria di dalamnya bukan orang sembarangan. Mereka adalah Leslie Camilleri dan Lindsay Beckett. Dua predator yang udah langganan masuk penjara. Nggak tanggung-tanggung. Kalau dijumlahin, mereka berdua punya lebih dari 200 catatan kriminal. Bayangin, kok bisa orang kayak gini masih bebas berkeliaran? Camilleri itu orangnya tinggi besar dan intimidatif. Sementara Beckett adalah sahabat setianya, yang juga punya masa lalu kelam. Kedua gadis ini dipaksa masuk ke dalam mobil. Dan sejak saat itu, dimulailah 12 jam neraka yang gak akan pernah mereka lupakan. Pintu belakang mobil itu sengaja dimodifikasi biar gak bisa dibuka dari dalam. Mereka benar-benar terjebak. Selama malam itu, mereka dibawa berkendara ratusan kilometer melewati perbatasan wilayah. Di tempat-tempat sepi, mereka disiksa tanpa ampun. Nggak ada yang dengar teriakan mereka. Nggak ada yang tahu penderitaan yang mereka alami di dalam mobil maut itu. Sampai akhirnya, perjalanan horor itu berakhir di sebuah hutan lebat di wilayah Victoria. Di sanalah, di bawah perintah Camilleri, Beckett mengakhiri hidup kedua remaja malang ini secara tragis. Besok paginya, kota Bega geger. Lauren dan Nicole nggak pulang. Pencarian besar-besaran langsung dilakukan. Polisi, keluarga, sampai warga sekitar ikut nyari. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak, nggak ada saksi. Sampai akhirnya, seorang detektif ingat satu detail kecil yang tadinya dianggap nggak penting. Televisi warna pink. Saksi bilang dia lihat TV itu di pinggir jalan, nggak jauh dari tempat terakhir garis-garis itu terlihat. Teorinya simpel tapi cerdas. Kalau mau masukin 2 orang ke mobil yang penuh barang, harus ada barang yang dibuang, dan TV itu korbannya. Polisi mulai gerak cepat. Mereka melacak asal-usul TV itu dan nemu kalau benda itu milik Leslie Camilleri. Beckett akhirnya ketangkep di Canberra karena kasus lain. Saat diinterogasi, awalnya dia tenang banget. Tapi begitu polisi nanya, kenapa kamu buang TV pink di jalan? Beckett langsung pucat. Dia tahu dia udah kalah. Dia akhirnya ngaku dan nunjukin di mana mereka buang alat buktinya, ke dalam sebuah danau yang dalam dan keruh. Penyelaman pun dilakukan. Bayangin, nyari benda kecil di dasar danau yang lumpurnya tebel banget itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi, keajaiban terjadi. Cuma dalam hitungan menit, penyelam itu ngeraba sesuatu. Dan itu adalah senjata yang dipakai pelaku. Dengan bukti TV pink dan senjata itu, Camilleri dan Beckett nggak bisa mengelak lagi. Di pengadilan, mereka malah saling tuduh. Camilleri bilang Beckett yang lakuin, Beckett bilang dia cuma ikut perintah. Tapi hakim nggak peduli. Kejahatan mereka terlalu kejam buat dimaafkan. Lindsay Beckett dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan Leslie Camilleri dapat hukuman yang lebih berat lagi. 3 kali penjara seumur hidup tanpa ampun. Kasus ini ninggalin luka mendalam buat Australia. Ini jadi pengingat betapa bahayanya predator yang gagal diawasi sistem. Lauren dan Nicole sekarang jadi simbol buat kita semua agar lebih waspada, terutama di tempat yang kelihatannya aman sekalipun. Kadang, kejahatan terbesar bisa terbongkar lewat benda terkecil yang gak kita sangka-sangka. Gimana menurut kalian? Apa hukuman itu udah cukup adil buat mereka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat konten misteri lainnya. Stay safe guys!
Kita bahas kasus apa lagi setelah ini?